Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, itu contoh soal basis dan dimensi. Sebelum ke presentasinya, maka baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rohmat Indrajaya, itu saya sendiri. Lalu ada Imada Ramadanti, Dapa Sultansyah, M. Wildan Nur Faizi, dan Lorenz Saragih. Dan saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1 terlebih dahulu. Diketahui S buka kurung A sama dengan buka kurung siku 1,1, tutup kurung siku, B sama dengan buka kurung siku 2,1,1, tutup kurung siku, C sama dengan buka kurung siku 3,2,2, tutup kurung siku, tutup kurung kurawal. S membentuk ruang vektor L dalam kurung S sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, tutup kurung kurawal. Tentukan basis dan dimensi dari L dalam kurung S. Jawabannya C sama dengan A ditambah B sehingga A, B, C, bergantung linear. Buka kurung A, B, tutup kurung tidak berkelipatan sehingga bebas linear. Jadi dimensi dari L dalam kurung S adalah 2 dan basis dari L dalam kurung S adalah buka kurung kurawal A dikurangi B tutup kurung kurawal atau buka kurung B, C tutup kurung kurawal. Dan sekian penjelasan dari saya. Lalu untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh nomor 2. Tunjukkan bahwa himpunan S yang terdiri dari vektor P1, vektor P2, dan vektor P3 dengan vektor P1 sama dengan 121, vektor P2 sama dengan 290, dan vektor P3 sama dengan 334 adalah suatu basis untuk R3. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa vektor-vektor tersebut yaitu dapat membangun dan bersifat bebas linier. Yang pertama, membangun di R3. Caranya kita ambil sembarang vektor di R3, dan saya misalkan vektor B yang terdiri dari B1, B2, dan B3. Selanjutnya, dapatkan suatu persamaan vektor B sama dengan C1 kali vektor P1 ditambah C2 dikali vektor P2 dan ditambah C3 dikali vektor P3. Kita masukkan sesuai dengan angka-angka tersebut, yaitu vektor B. Kita masukkan B1, B2, B3 sama dengan C1 dikali V1 di sini nilainya 121, sehingga kita masukkan V1 121 ditambah C2 dikali 290 ditambah C3 dikali 334. Selanjutnya kita melakukan perkalian vektor sesuai dengan aturan vektor, sehingga diperoleh B1, B2, B3 sama dengan 1 dikali C1, C1, 2 dikali C2, sehingga ditambah 2C2, 3 dikali C3, 3C3. Selanjutnya kita kalikan bilangan kedua, 2 dikali C1, 2C1, 9 dikali C2, ditambah 9C2, 3 dikali C3, 3C3. Selanjutnya kita kalikan baris ketiga, 1 dikali C1 sama dengan C1, 0 dikali C2
sama dengan 0, jadi kita tidak perlu tuliskan 4 dikali C3 sama dengan 4C3. Jadi nilainya untuk baris ketiga C1 ditambah 4C3. Selanjutnya kita buatlah suatu persamaan menjadi C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan B1, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan B2, C1 ditambah 4C3 sama dengan B3. Lalu kita dari persamaan ini kita bentuk suatu matriks sehingga diperoleh 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4 dikali C1, C2, C3 sama dengan B1, B2, B3. Sehingga vektor B membangun di R3 karena determinan tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita cari determinan ini, kita akan dapatkan bahwa determinan ini tidak sama dengan 0. Sehingga untuk vektor B bersifat membangun di R3. Selanjutnya kita buktikan bahwa vektor-vektor tersebut bebas linier, yaitu C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, C1 ditambah 4C3 sama dengan 0. Perbedaan dari membangun sama bebas linier yaitu pada membangun kita tuliskan 0 ini yaitu B1, B2, B3, sedangkan pada bebas linier kita ganti B1, B2, B3 menjadi 0. Sehingga dari persamaan ini kita akan buat suatu matriks dan kita akan buktikan kalau determinan ini sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak sama dengan 0 maka bersifat bebas linier, dan jika sama dengan 0 maka tidak bersifat bebas linier. Selanjutnya determinan A sama dengan 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4, 1, 2, 2, 9, 1, 0. Kita determinankan matriks tersebut. 1 dikali 9 dikali 4, 36. 2 dikali 3 itu 6, dikali 1, 6. 3 dikali 2 dikali 0. Jadi 0. Jadi 36 ditambah 6 ditambah 0. Selanjutnya kita lakukan lagi perkalian. 1 dikali 9 dikali 3 sama dengan 27. Kita minkan, jadi dikurangi 27. 0 dikali 3 0 dikali 1 0. Jadi min 0. 4 dikali 2 8 dikali 2 16. Kita kurangi juga jadi dikurangi 16, sehingga kita peroleh 42 dikurangi 43 sama dengan min 1. Min 1 tidak sama dengan 0, sehingga vektor-vektor tersebut dikatakan bebas linier. Maka S yang terdiri dari vektor V1, vektor V2, vektor V3 adalah basis karena membangun di R3 dan bersifat bebas linier. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3, yaitu diketahui S sama dengan V1, V2, V3, di mana V1 sama dengan 3, 1, minus 4, V2 sama dengan 2, 5, 6, dan V3 sama dengan 1, 4, 8. Apakah merupakan basis untuk R3? Yaitu yang pertama, syarat yang pertama itu S harus bebas linier, yaitu kita substitusikan ke dalam persamaan 0 sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3. Kita masukkan nilai dari V1, V2, dan V3, yaitu K1 kali 3 1 minus 4 plus K2 kali 2 5 6 plus K3 kali 1 4 8 sama dengan 0. Dari persamaan berikut kita mendapatkan tiga persamaan, yaitu 3K1 plus 2K2 plus K3 sama dengan 0, K1 plus 5K2 plus 4K3 sama dengan 0, minus 4K1 plus 6K2 plus 8K3 sama dengan 0. Dari ketiga persamaan ini kita memperoleh matriks berordo 3x3, yaitu kita masukkan koefisien dari K1, K2, dan K3.
321, 154, minus 468 yang bernilai 26. Dari sini kita dapat hasilkan K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Menunjukkan bahwa S merupakan himpunan bebas linier. Syarat yang kedua yaitu S membangun V, di mana kita misalkan A sama dengan IJK, dan kita substitusikan ke dalam persamaan A sama dengan K1U plus K2V plus K3W, di mana nilai U sama dengan V1, dan nilai V sama dengan V2, nilai W sama dengan nilai V3. Di mana A tadi kita misalkan jadi IJK, yaitu IJK sama dengan K1, kita masukkan nilai dari V1 yang digantikan menjadi U, yaitu 31 minus 4 plus K2 dikali 256 plus K3 148. Dari persamaan ini kita memperoleh 3 persamaan, yaitu 3K1 plus 2K2 plus 3 plus K3 sama dengan I. Persamaan yang kedua yaitu K1 plus 5K2 plus 4K3 sama dengan J. Persamaan yang ketiga minus 4K1 plus 6K2 plus 8K3 sama dengan K. Dari sini S sama dengan IJK, di mana I sama dengan 3, 2, 1, dan J sama dengan 1, 5, 4, dan K sama dengan minus 4, 6, 8. Membangun di setiap R3. Jadi himpunan S merupakan basis untuk R3. Nomor 4. SPL berikut berapa dimensinya? Di sini kita akan menentukan dimensi dari suatu persamaan linear. Ada persamaan linear yaitu 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0. Min x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 dikurangi 3x4 ditambah x5 sama dengan 0. x1 ditambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0. x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita akan ubah menjadi suatu bentuk matriks, sehingga menjadi 2, 2, min 1, 0, 1, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya, dari bentuk matrik ini kita akan melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Setelah kita melakukan eliminasi, maka akan diperoleh suatu persamaan, suatu matriks, yaitu 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dikalikan x1, x2, x3, x4, x5 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga diperoleh x4 sama dengan 0, x3 sama dengan min x5, x1 ditambah x2 dikurangi 2x3 dikurangi x5 sama dengan 0. Dan kita misalkan jika x2 sama dengan S dan x5 sama dengan T, maka x3 sama dengan min T dan x1 sama dengan min S min T. Solusi umumnya yaitu x1 sama dengan min S min T, x2 sama dengan S, x3 sama dengan min T, dan x4 sama dengan 0, dan x4, x5 sama dengan T. Dalam bentuk vektor dapat dituliskan bahwa x1, x2, x3, x4, x5 sama dengan matrik min S min T, S min T, 0 T. Sama dengan, dari matriks ini kita akan ubah menjadi dua matriks, yaitu matriks S dan matriks T, sehingga menjadi min S, S 0, 0, 0 ditambah min T 0, min 1, 0 T, sama dengan kita keluarkan S nya sehingga menjadi S dikali matriks min 1, 1, 0, 0, 0 ditambah T min 1, 0, min 1, 0, 1, sehingga diperoleh P1 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0 dan V2 sama dengan min 1, 0, min 1, 0, 1 sebagai basis dan dimensi 2. Jadi pada persamaan
Sistem persamaan linear tersebut memiliki dimensi 2. X1 plus seperempat 8 sama dengan 0 menjadi X1 sama dengan min seperempat 8. X2 plus seperempat 8 plus T sama dengan 0 menjadi X2 sama dengan min 8 min seperempat 8 min T. X1, X2, X3, X4 sama dengan min seperempat 8 min seperempat 8 min T 8 T sama dengan 8 min seperempat 1 plus T 0 min 1 0 1 ya min seperempat 1 0 0 min 1 0. Tadi penjelasan mengenai contoh dari basis dan dimensi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.